Banyak saksi yang belum muncul. Oke. Belum muncul di permukaan di media-media, tapi saksi-saksi ini memegang data-data kunci. Spesial luar biasa yang tidak pernah ditayangkan di channel manapun, di televisi manapun. Orang yang saya sering ceritakan sebagai saksi kunci saya, orang yang berasal dari Ketoyan, tapi begitu luar biasanya, yang selama ini beliau tinggal di Yogyakarta, tapi hari ini dia hadir langsung untuk mensupport Dr. Tifa. Saya pernah tanyakan kepada Menseknek di Kertanegara pada saat itu, Pak. Mas Pras? Iya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya, Prabowo tahu nggak ijazah Jokowi palsu? Tahu. Tahu kata Pras Mensesnek? Iya. Loh, sekarang apa langkahnya? Ini, Pak. Prabowo sudah juga meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam masalah ini. Buktinya apa saya bilang? Ini kan bentuk kriminalisasi terhadap prosedur. Dan banyak lagi orang-orang dikriminalisasi. Akan bermunculan kartu as atau saksi kunci ijazah Jokowi yang selama ini sama sekali di luar perhitungan Jokowi. Ini lebih parah dari pengakuan Kasmojo, dan selama ini diketahui publik mereka akan siap hadir di persidangan untuk berikan kesaksian yang sebenarnya dan bagaimana Jokowi mendapatkan ijazahnya. Sosok mereka pun masih disembunyikan. Yang pasti para saksi ini akan membuat banyak kejutan yang sangat luar biasa. Apa karena itu beberapa waktu yang lalu pihak Jokowi mau berdamai? Sepertinya kali ini kebenaran akan temukan jalannya sendiri. Ini data ini. Oke. Inilah data yang akan menjadi kunci di persidangan nanti. Dan data ini saya peroleh secara sah. Resmi Dari partai pengusungnya Pak Jokowi. Dari partai pengusungnya Pak Jokowi. Ini perbandingan ijazah dari KPU Solo dan DKI dan RI untuk proses pilkada dan pilpres. Oke. Nah, ini 4. Tetapi ijazah UGM yang saya dapatkan dari PDI Perjuangan, yaitu ini, berbeda dengan 4 itu. Ya. Dari data dan informasi yang Bro Michael miliki, apa yang akan memberatkan Pak Jokowi dalam persidangan nanti? Kalau kita mengingat lagi sidang CLS di Solo, Citizen Lawsuit, ada 2 orang yang mengaku teman KKN-nya Pak Jokowi. Ditunjukkanlah foto yang berkumis itu. Apakah ini Anda kenal? Tidak kenal, katanya. Paling gila lagi, Bang. Ada seseorang dari tim sukses Joko Widodo Ahok. Pilgub DKI 2012. Yang mengaku ke saya, Bang, waktu saya terima ini berkas ini, kok fotonya nggak sama ya dengan orang yang ada di depan saya, katanya. Saya ulangi ya, Pak. Ya. Bapak ketemu dengan Mensesnek, Iya. Pras, Iya. di Kertanegara. Iya. Para jasa bertanya, apakah Pak Prabowo tahu Iya. ijazah Jokowi Iya. asli atau tidak? Palsu. Tahu palsu. Tahu palsu? Nggak asli apa tidak. Saya mau tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tahu. Bukan asli atau palsu, nggak. Saya bilang kalau ijazah itu palsu. Tahu. Berarti ini Pak Prabowo pelanggaran. tahu? Dia bilang tahu. Di situ ada saksinya Pak Narko ada. Saya dipanggil Pak Narko, saya terus 2 orang brigjen, berempat. Edi Mulyadi juga tahu. Saya tanya itu. Saya langsung tanya. Tahu. Loh, sekarang kenapa Pak Prabowo ngambil langkah? Kalau udah tahu itu palsu. Bapak tahu, sampai saya bilangin Bapak tahu. Persoalan ijazah ini membuat bangsa ini terbelah loh, Pak. Nggak main-main. Udah ambil langkah. Yaitu dengan meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam kasus ini. Saya bilang, bagaimana nggak mengkriminalisasi? 2 orang ditangkap gimana sih? Bilang, udah 2 orang sebelum ditangkap ya. Oh, setelah Bambang Tri dan... Iya kan 2 orang Bambang Tri itu kan ya. Nah, kemudian sekarang Rosuryo. Hari ini kami melakukan upaya mediasi dan kami pada acara hari ini kami tawarkan perdamaian dengan syarat. Ya. Syaratnya itu adalah mereka mengakui mereka telah menggunakan dokumen tersebut yang tanpa adanya tanggal, bulan dan tahun di dalam setiap fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir oleh pihak UGM. Nah, itu yang pertama-tama. Mereka harus mengakui itu.
Kalau mereka nggak mengakui, gimana bisa jadi minta maaf gitu loh. Saya mempunyai informasi yang sangat vital demi menegakkan kebenaran ini terkait dengan Dr. Tifa dan Mas Losuryo. Wes, keren. Ini yang saya suka. Apakah tidak takut nanti jika sampai tampil di pengadilan menjadi saksi dan pasti terekspos, apakah tidak ada ketakutan-ketakutan karena yang lawan kita, kita lawan adalah orang terkuat loh, ya, 2 periode terkuat. Apakah tidak ada ketakutan seperti itu, Mr. A? Jujur, sebagai manusia ada rasa takut, Mas. Tapi saya orang yang memegang keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan sesuai nasihat orang tua, bahwa tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Keren. Sekarang kita bingung, Dr. Tifa itu memanipulasi dokumen apa? Ya kan? Memanipulasi dokumen yang mana? Kalau katanya ijazah yang mana? Padahal yang mengupload itu Dian Sandi Utama. Nah, harusnya itulah yang duduk di kursi terdakwa kalau menurut saya. Ya kan? Tapi kan polisi berkata lain. Ya sudah, kita biarkan aja. Tapi intinya, Bang, saksi-saksi termasuk saya dan banyak saksi yang belum muncul. Belum muncul di permukaan di media-media karena mungkin hobinya bukan podcast kayak saya ya. Kalau saya kan hobinya podcast di mana-mana. Nah, tapi saksi-saksi ini memegang data-data kunci mengenai benarkah Joko Widodo itu adalah Jokowi. Nah, Joko Widodo yang benar-benar berkuliah di UGM itu siapa sih? Kan kita sudah dengar tuh dari Ova Emilia bahwa tahun 1985 kami telah memberikan sebuah ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Joko Widodo itu, sekarang saya tanya, Bang, kalau Margi Sarif mungkin saya susah nyarinya ya. Tapi Michael Sinaga sendiri, kalau kita cari di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, itu lebih dari 100. Ada yang dokter, ada yang pengacara, ya dan lain-lain. Ya kan? Bahkan Joko Widodo, kemarin saya sempat cari, ada sarjana manajemen ternak. Ini bukan karena ternak itu ya, tapi kan jadi lucu juga. Jadi Joko Widodo itu dan Michael Sinaga itu nama yang sangat pasaran. Dan kalau kita mau mencari ijazah bernama Joko Widodo, ada ratusan bahkan ribuan mungkin kalau nama Joko Widodo. Nah, sekarang kan intinya kita harus membuktikan ijazah yang beredar selama ini, yang kata UGM ini, yang kata Dian Sandi ini, saya tunjukkan aslinya, kan itu kata-kata dia. Hanya Dian Sandi Utama yang pernah mengatakan ijazah ini asli. Ijazah yang gambarnya itu loh. Yang diposting itu. Yang gambarnya di situ itu. Bukan yang fisik dipegang di lacinya Pak Jokowi, itu saya nggak tahu. Kita belum tahu bentuknya itu seperti apa. Nah, untuk membuktikan itu otentik atau tidak, ya di persidangan nanti. Michael Sinaga akan muncul saksi kunci permalukan Jokowi di sidang. Politikus dan konten kreator yang cukup aktif terlibat dalam kasus ijazah Jokowi di podcast Madilog Forum Keadilan TV menyampaikan perkembangan terbaru kasus ijazah Jokowi yang saat ini bergulir di persidangan.